Mantan pemain Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa dikabarkan menuju Persib Bandung. Ada juga kabar tentang Federico Barba dan juga Joy Pelupesi di bursa transfer paruh musim Super League kali ini. Kita bakal bahas semua, sekaligus kita bakal bahas jelang pertandingan Persib Bandung menjamu PSBS Biak di hari Minggu besok. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali gue Abdul Haris bisa kembali menjumpai teman-teman semua, dan kali ini ya ada banyak kabar tentang Persib Bandung dan kita bakal ulas tuntas semuanya di sini tentang kabar-kabar bursa transfer ya yang bakal dijalani oleh Persib Bandung, karena ya seliwerannya ini banyak nama yang dikabarkan bakal bergabung dengan Persib Bandung. Dan dari data yang gue dapat, yang paling ramai dibicarakan adalah tentang Layvin Kurzawa. Ini bek kiri asal Prancis, pernah juga main di timnas Prancis, 13 caps di timnas Prancis. Usianya juga bisa dibilang masih belum tua-tua amat ya, baru 33 tahun ya, artinya muda enggak tapi terlalu tua juga enggak, artinya masih bisa diandalkan lah kalau dalam kondisi bugar. Nah itu catatannya kalau dalam kondisi bugar. Nah memang rumor tentang Layvin Kurzawa ini yang menggembar-gemburkannya justru media Prancis. Ada Foot Mercato yang mengabarkan bahwa pemain berusia 33 tahun ini sudah sudah menyatakan kesepakatannya bakal gabung dengan Maung Bandung, dengan Pangeran Biru. Dan ya hanya setengah musim. Kontraknya kabarnya hanya setengah musim, sampai hanya 6 bulan, hanya sampai akhir musim Super League 2005-2006. Nah, siapa Layvin Kurzawa kita bahas ya. Layvin Kurzawa ini pemain asal Prancis ya, dia usianya 33 tahun, kelahiran 4 September 1992. Dia seorang bek kiri, mengawali karirnya di Akademi Stade Repeloe dan Provence, dan juga di tahun 2007 dia masuk ke Akademi AS Monaco. Mulai karir di Monaco B, kemudian masuk ke AS Monaco tahun 2010 ya di level senior, 5 tahun di sana. Kemudian dia hijrah ke Paris Saint-Germain 9 tahun, 9 musim ya bersama PSG, cukup lama. 107 cap, 10 gol diciptakan oleh pemain yang satu ini dari tahun 2015 sampai 2024. Nah, dari PSG itulah karirnya mulai meredup tuh. 2022 dia pindah ke Fulham, dipinjamkan ya. Dan 2005 ke Boavista. Nah, di PSG ini pemain yang kaya pengalaman, bisa dibilang begitu. Prestasinya juga gokil ya. Bersama AS Monaco dia juara Ligue 2 atau Liga 2-nya Prancis 2012-2013, dan bersama PSG prestasinya mentereng 5 kali juara Ligue 1, Liga 1-nya Prancis. 2015, 2016, kemudian 2018, 2019, 2020, dan terakhir 2023, 2024. Dan yang paling fenomenal adalah dia membantu PSG finish sebagai finalis atau sebagai runner up UEFA Champions League di tahun 2019-2020. Tapi sayang saat itu PSG kalah di final lawan Bayern Munchen, dan Kurzawa saat itu main di babak kedua di menit kalau nggak salah menit 80 ya, menggantikan Bernat, dan dia main sekitar kurang lebih 10 menit plus tambahan waktu ya, plus additional time. Artinya memang pemain ini pemain yang cukup berkualitas. Bersama timnas Prancis juga sudah 13 caps dan juga 1 gol yang berhasil dibukukan pemain yang satu ini. Nah, tapi ada masalah yang patut dipertimbangkan, dipikirkan matang-matang oleh manajemen Persib. Apa itu? Karena pemain ini sejak meninggalkan PSG, dia rawan sekali cedera. Nah, rentetan cederanya cukup panjang sekali ya. Yang terakhir bersama Boavista dia hanya dikontrak sebentar, setengah musim juga, sama seperti di Persib Bandung ya rencananya. Dia dari dikontrak sangat sebentar, kalau menurut Transfermarkt itu dari bulan November sampai Januari, hanya beberapa bulan saja. Dan saat itu dia hanya melakoni 4 kali pertandingan dan hanya total 170 menit dia main.
Terakhir dia mengalami cedera otot ya, 52 hari dia absen. Sebelumnya juga sempat 21 hari dia absen bersama Boavista. Saat bersama Fulham juga dia sempat absen cukup lama tuh, 124 hari. Karena mengalami robekan ligamen ya. Ini cedera yang cukup parah juga ya, hampir setengah tahun ya, 124 hari itu cukup panjang, dan inilah yang membuat karirnya meredup sehingga PSG meminjamkan dia ke Fulham dan akhirnya melepasnya ke Boavista di tahun 2004 ya. 2004 2000 sempat tanpa klub juga. Kontraknya habis di PSG di bulan Januari 2004, dia dilepas. Boavista mengambil dia di bulan Februari ya, di bulan Februari 2025. Oke, ya cukup panjang memang perjalanan karirnya. Namun ya itu dia, masalah cedera ini yang membuat dia bikin Persib atau Bobotoh ini pantas deg-degan ya, karena rentetan cedera yang dialami Layvin Kurzawa ini cukup panjang, dan kalau kambuhan ini tentu bakal merugikan Persib ya. Bayar mahal-mahal, tentu kontraknya nggak murah dong, gajinya juga pasti nggak murah, ini pemain kelas dunia. Kalau dibayar mahal-mahal tapi akhirnya tidak maksimal ya, seperti kita ingat Michael Essien, mahal-mahal didatangkan, punya nama besar tapi juga kontribusinya kurang maksimal karena ya rentetan cedera yang dialami mantan pemain Chelsea dan Real Madrid itu ya, sehingga tidak maksimal untuk bisa mengangkat performa Persib Bandung. Nah, tapi kalau seandainya Layvin Kurzawa ini dalam kondisi fit, ini tentu jadi tambahan yang sangat luar biasa, sangat bagus, bukan hanya untuk persaingan di Super League, tapi juga di ACL 2, AFC Champions League 2 ya. Karena di bulan Februari nanti Persib bakal menghadapi Ratchaburi, kalau menang bisa lawan Gamba Osaka atau Pohang Steelers ya, klub asal Korea Selatan. Tentu ini bukan lawan yang mudah. Kalau ada Kurzawa tentu ini kans Persib untuk bisa memenangkan pertandingan akan lebih tinggi. Nah, itu kalau seandainya Kurzawa bisa tampil dengan kondisi terbaiknya, kondisi bugar. Tapi ya dengan absennya dia cukup lama, tentu ini jadi PR besar. Ya, manajemen Persib harus betul-betul melakukan tes medis yang ketat ya untuk mengecek, memantau bagaimana kondisi cedera pemain yang satu ini. Dan juga selain Kurzawa ada kabar juga dari Joy Pelupesi. Joy Pelupesi ya, menurut Wa'umuh Mukhtar ya, salah satu petinggi Persib ya, menyatakan bahwa hanya ada satu pemain yang bakal direkrut oleh Persib Bandung, dan itu pemain asing dan bukan pemain berlabel timnas Indonesia. Artinya ini sekaligus membantah kabar kedatangan Joy Pelupesi ke Persib Bandung. Kalau Martin Paes, ini Martin Paesnya sudah 2 kali membantah rumor itu. Dia menyatakan masih tetap setia bersama FC Dallas, sehingga kemungkinan besar tidak akan bergabung Persib, paling nggak di bursa transfer paruh musim ini. Tapi ada kabar bagus. Kabar bagus, Wa'umuh Mukhtar juga mengabarkan bahwa Persib berhasil membujuk Barba untuk bertahan, paling nggak sampai akhir musim. Ya, Barba kan kabarnya memang dia ingin lebih dekat dengan keluarganya di Italia, sehingga dia mau mudik. Dia apalagi dia diincar Pescara, klub Serie B, dan kalau bukan Pescara dia kalau nggak salah main di Yunani. Artinya kalau Yunani kan Eropa, lebih dekat lah, lebih mudah untuk pulang ke Italia dibanding kalau berada di Indonesia, di Bandung. Tapi kabarnya menurut Wa'umuh, Barba sudah sepakat atau berhasil dibujuk untuk tetap bertahan. Ya, kita lihat nanti apakah betul ucapan Wa'umuh ya, mudah-mudahan betul dan kita percaya ya. Dan ke depan ya Persib akan menjamu PSBS Biak. Ini menjadi pertandingan pertama di paruh musim kedua. Saat ini Persib masih ada di puncak klasmen ya, dengan poin 38, tapi belum aman pastinya. Karena di peringkat 2 ada Borneo FC, hanya selisih 1 poin, 37 mereka. Kemudian peringkat 3 ada Persija Jakarta, 35 poin. Peringkat 4 ada Malut United, 34 poin. Peringkat 5 Persita, 31 poin. Peringkat 6 PSIM Yogyakarta, 30 poin. Ya, artinya dengan peringkat 1, 2, 3, 4 ya, ini rapat sekali. Kalau Persib tidak konsisten, tentu ini akan disalip oleh Borneo FC. Secara jadwal,
di pekan besok ya, pekan 18 ya, pekan pertama di paruh musim kedua, Borneo akan away, akan main di kandang Persis Solo di Stadion Manahan ya. Dan Persija bakal menjamu Madura United di hari Jumat. Kemudian Malut United bakal menjamu Persik Kediri, dan Persita Tangerang akan menjamu FC Bayangkara. Kemudian Persib Bandung bakal menjamu PSBS Biak. Ini artinya kalau Persib terpleset ini bahaya, bisa disalip oleh tim-tim lain yang ada di bawahnya, apalagi Persija, kemudian juga Malut United main kandang ya. Hanya Borneo lawan langsung atau rival langsung Persib yang main tandang ke markas Persis Solo. Oke, kalau kita bedah bagaimana dengan PSBS Biak? PSBS Biak sekarang ada di peringkat 15 klasmen sementara, satu tingkat di atas zona degradasi. Mereka punya poin 10, punya poin 16, punya poin 16, selisih 6 angka dari Persis Solo yang ada di zona degradasi di peringkat 16. Sama dengan Persis Solo itu ada Semen Padang poin 10 juga ya, artinya 6 poin dari zona degradasi. Tentu PSBS Biak bakal ngotot untuk bisa mendapatkan poin di Bandung. Dan mereka punya modal itu. Mereka baru saja menang saat menjamu, kalau kita lihat ya, mereka baru saja menang di kandang sendiri menghadapi Bayangkara, FC Bayangkara 4-1 dengan skor yang sangat telak ya, 4-1. Tentu ini yang patut diwaspadai oleh Persib Bandung. Memang mereka ini bisa dikatakan inkonsisten ya, 5 pertandingan terakhir hanya 5 kali, dalam 5 pertandingan terakhir itu 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri, dan terakhir mereka menang telak menghadapi FC Bayangkara. Dan kalau kita lihat juga mereka punya daya gedor yang cukup bagus, 17 pertandingan 21 gol, dan tapi kebobolannya mereka cukup banyak, 39 gol. Dan kalau kita lihat dari statistik pemain mereka, ada beberapa pemain yang patut diwaspadai oleh Persib. Ada nomor 7 ya, Branco Ruggieri, pemain asal Kolombia, winger ya, biasa mainnya di sayap. Kemudian juga ya, Blanco ini sudah mencetak 6 gol, 1 assist dari 14 penampilannya di musim ini bersama PSBS Biak. Kemudian juga ada Luquinas ya, ini pemain nomor 10, betul-betul nomor 10. Kebetulan nomor punggungnya adalah 10, dia main di posisi nomor 10, attacking midfielder. Dan dia sudah mencetak 5 gol, 4 assist. Kemudian di depan mereka ada Hasan Mocin, ya baru 1 gol tapi 3 assist. Ini striker yang betul-betul striker asal Maroko yang pandai untuk buka ruang, memberi pantulan-pantulan bola ya. Dan Luquinas ini pemain asal Brazil, gelandang serang asal Brazil, harus diwaspadai. Kemudian juga ada Susanto Heri, winger juga, pemain lokal kita yang cukup senior, 31 tahun dan sudah cetak 3 gol. Artinya 4 pemain ini yang patut diwaspadai, dan mereka biasanya menggunakan pola 4-2-3-1 atau 4-2-1-3. Dan tentu ini yang harus diantisipasi ya, jangan sampai Persib kecolongan. Di posisi sayap kanan ada Blanco, di posisi nomor 9 ada Hasan Mocin, di posisi sayap kiri ada Heri Susanto, dan di attacking midfieldernya nomor 10-nya ada Luquinas. 4 orang ini yang patut diwaspadai, jangan sampai mereka dapat ruang tembak untuk bisa mengancam gawang Persib Bandung. Nah, dan juga dari kabar terakhir yang diungkap oleh Coach Boyan Hodak. Coach Boyan Hodak mengatakan seluruh pemain dalam kondisi fit. Ya, tapi 2 nama ini masih belum gabung ya, ada Sadil Ramdhani dan juga Ramon Tangke. Ya, kita belum tahu ya apa alasan kedua ini belum bergabung dari latihan kemarin ya. Dan ada 1 pemain yang sudah pasti absen, Eliano Reinders absen karena sanksi. Dia sudah mengepak 4 kartu kuning, artinya harus absen di 1 pertandingan lawan PSBS Biak besok. Ya, tanpa Eliano Reinders, gue pikir nggak terlalu masalah ya. Persib masih punya banyak pemain untuk bisa tampil maksimal. Di belakang ya, di bek kanan
Persib masih punya Franz Putros, masih ada Kakang bisa main di situ. Ya gue yakin Kakang akan diberi tempat lagi di situ untuk mengisi slot pemain U23. Kiper tentu Teja Pakualam. Di dua belakang ya kalau Barba bisa main Barba bersama Matrikardi ataupun Julius Caesar bersama Matrikardi kalau Barba belum bisa main. Di kiri ya ada Dewangga yang bisa mengisi slot itu atau Putros ya. Kalau Putros dimainkan bek kiri dia bisa, kiri kanan atau gelandang bertahan dia bisa. Di tengah Mark Locke bisa main, kemudian juga ada Lucho yang bisa main ya. Attacking midfieldernya tentu Tom Hai, di kanan mungkin William Barros, dan di kiri Berginho bisa main ataupun Beckham Putra di posisi striker. Kalau Ramon Tangki nggak main tentu kita juga masih menunggu bagaimana kabar Andre Jong ya. Kalau Andre Jong belum fit, ya berarti di situ posisi kalau Ramon Tangking juga belum fit atau nggak ada, di situ bisa diisi William Barros ya. Sementara di posisi kanan bisa Berginho, di posisi kiri bisa Beckham Putra. Ya, dan juga dari segi head to head, kalau kita lihat head to head kedua tim ini ya, mereka ini kalau dari 3 pertemuan terakhir kedua tim ya, PSBS Biak belum pernah menang lawan Persib Bandung. Terakhir di kandang Biak ya, Biak bertindak sebagai tuan rumah, Persib menang telak 3-0 itu di tanggal 17 Oktober 2025, baru kemarin ya, belum lama lah, beberapa bulan lalu. Kemudian di bulan Januari 2025 musim lalu juga Persib nggak terkalahkan lawan Biak ya, PSBS Biak home and away. Di saat Biak jadi tuan rumah 1-1 skornya, saat Persib main di GBLA, main di Bandung, Persib menang telak 4-1. Artinya dengan statistik itu Bobotoh dan Persib Bandung pantas optimistis Persib bisa raih poin maksimal di pertandingan hari Minggu besok di GBLA. Kita dukung terus. Dan ya mudah-mudahan ini persaingan menjadi sangat ketat sehingga ya kita sebagai penikmat bola tentu terhibur. Segitu aja pembahasan kita kali ini di Tendangan Bebas Bung Ais. Silahkan berkomentar tentang Persib Bandung ataupun tentang sepak bola Indonesia lainnya ya. Kita bakal bahas terus sepak bola Indonesia karena kita pecinta sepak bola Indonesia. Salah satunya Persib Bandung tentu pasti. Ya, King Persib masih di puncak klasmen. Apakah King Persib bisa terus bertahan di puncak klasmen? Kita tunggu, kita nantikan. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Jangan lupa klik like, share, subscribe agar podcast ini semakin berkembang. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.